Jadi sebenarnya kesetaraan itu ada untuk mencapai yang namanya keadilan. Kenapa ya? Perempuan itu selalu disuruh memilih. Mau jadi ibu rumah tangga kah? Menjadi wanita karir. Ya, sebenarnya kita perempuan mampu loh. Laki-laki nggak pernah ditanya ini. Mau jadi bapak rumah tangga atau menjadi kerja. Saya suka sering bilang buat mahasiswa saya. Kalau ditanya, Bapak kerja di mana? Oh, bapak saya kerja di Pemda. Ibu sing kerja, siapa ajar? Ibu rumah tangga, siapa? Ibu rumah tangga itu pekerjaan yang mulia, wanita hebat. Justru dari ibu rumah tangga lahirlah pemimpin-pemimpin dunia. Perempuan itu bekerja mulai dari matahari terbit sampai mata bapak atau mata suaminya itu terbenam. Halo saudara semua, kembali lagi bersama saya Vera Renvan dalam Pusat Pengembangan Kebudayaan Maluku. Hari ini kita akan berbicara soal kosmologi perempuan Maluku dalam serial Mahinya bersama profesor saya, guru saya di Universitas Patimura Ambon, yakni Profesor Non Sahu Silawane. Apa kabar, Prof? Senang ya bisa jumpa dengan Vera dan juga semua teman ya. Saya punya kerinduan ya untuk bisa di podcast di sini, dan ini merupakan nilai tambah untuk saya ya, bisa dengan komunitas Nite juga teman-teman lain. Terima kasih sudah mengundang saya. Prof, mungkin bisa perkenalan sedikit soal latar belakang Prof selain sebagai guru di Universitas Patimura Ambon, sebagai apa lagi, Prof? Saya punya beberapa fungsi ya, jadi di samping saya memang jadi dosen di Fakultas Pertanian, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, dan saya punya kajiannya tuh tentang sosiologi pedesaan, tapi saya in-depth-nya tuh ke gender. Itu kajian saya setiap hari selaku ASN. Di lain tempat, saya juga seorang pengasuh sekolah minggu. Sudah sekitar 46 tahun bergaul dengan anak-anak kecil sampai anak-anak remaja. Kemudian sekarang saya juga sementara dipercayakan menjadi majelis jemaat di gereja Betania. Fungsi saya banyak ya. Saya juga ketua Satgas anti kekerasan terhadap perempuan di kampus. Kemudian saya juga pusat studi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kemudian saya sendiri juga punya banyak sebagai fasilitator nasional bidang PATBM, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, dan banyak banget ya kalau dihitung nanti banyak. Singkat saja, Prof. Itu yang saya bisa sedikit, dan saya peduli terhadap perempuan dan anak gitu ya, aktivis juga dengan teman-teman baik di Batu Merah, di kelompok-kelompok teman saya yang Muslim, juga di Kristen. Pokoknya semua bagi saya itu adalah teman-teman saya, dan itulah tempat saya belajar. Karena kita belajar itu kan bukan cuma di ruang-ruang tertutup, tapi di ruang-ruang terbuka justru ilmu banyak sekali saya dapat. Dan semakin saya baca, semakin saya belajar dari teman-teman, saya menyadari, oh ternyata saya banyak yang belum saya tahu begitu. Oke, Prof, kita lanjut saja dengan pertanyaan pertama. Bagaimana sih Prof memahami nilai-nilai yang tumbuh dalam kosmologi perempuan Maluku? Oke, kita tarik dulu ya tentang apa itu kosmologi. Kita semua tahu bahwa kosmologi itu kan alam semesta ya, yang memang kalau dilihat dari berbagai dimensi ada banyak definisi. Tapi kalau kita in-depth kepada perempuan, kita tahu bahwa kosmologi itu sendiri memandang perempuan itu bukan sebagai suatu entitas, tapi dia adalah merupakan salah satu bagian kosmis daripada kosmologi itu sendiri, di mana perempuan itu adalah merupakan harmonisasi antara manusia dengan alam. Kita ambil contoh di Maluku ya, perempuan menganggap bahwa perempuan itu adalah sang pemberi hidup.
Dia menginternalisasikan dirinya sebagai bumi. Kalau Lanite itu Upu, itu laki-laki, dan perempuan menganggap dirinya saya adalah bumi. Saya adalah tanah di mana tempat untuk menyediakan pangan, menyediakan makanan, menyediakan kehidupan bagi anak-anaknya. Sehingga ada perempuan-perempuan di Maluku itu menamakan dirinya sebagai Sang Narai, Nara, Ina, itu sang pemberi hidup. Itu kosmologi perempuan orang-orang di Maluku. Menarik sekali teman-teman. Jadi kosmologi perempuan Maluku ini, langitnya itu adalah bapaknya, sementara tanah itu adalah ibu. Wajar sekali ya Prof ketika orang berkelahi di Maluku, khususnya di Kepulauan K, itu rela mati demi tanah. Iya. Karena ketika pembagian tanah itu maka mereka merasa bahwa ibu mereka itu sedang tercabik-cabik ya Prof. Betul. Makanya kalau di Maluku cuma gara-gara tanah sejengkal orang bisa angkat parang. Kenapa? Karena tanah itu adalah ibunya menurut cara pandang mereka. Cara pandang kita orang di Maluku, tanah itu ibu. Di tanah itu kan ada air mengalir. Air itu kan sumber kehidupan. Di tanah itu kita bisa menanam semua jenis pangan untuk kebutuhan makanan kita. Di tanah itu kita mendirikan rumah untuk tempat bernaung kita. Jadi tanah itu entitas perempuan itu betul-betul teruji, sehingga kalau terjadi hanya batas tanah sedikit saja yang diambil, waduh, ngamuknya nggak minta-minta ampun. Karena apa? Dia memandang tanah itu sebagai ibu. Sehingga sepertinya yang tadi Vera bilang, sepertinya tubuh ibunya tuh dirobek-robek. Ya, dicabik-cabik. Sehingga dia merasa bahwa ibu saya jangan kalian sentuh, karena ibu adalah sang pemberi hidup. Saya tarik sedikit ya. Kita di Maluku Tengah khususnya memandang Pulau Seram itu sebagai Nusa Ina, pulau ibu, di mana banyak sekali ahli-ahli, misalnya kita tahu Sakse yang dengan penelitian-penelitian terawal dulu itu mengatakan bahwa orang-orang di Kepulauan Lease ini menganggap bahwa di Pulau Ambon itu menganggap mereka asalnya itu dari Pulau Seram. Lalu terjadi ekspansi. Mengapa terjadi ekspansi? Kalau berangkat dari cerita mitologi, itu terjadi akibat ada pesta yang mengakibatkan orang putri cantik, Putri Hainuwele itu dibunuh. Nah, ketika bunuh terjadilah peperangan sehingga keluar itu semua orang dari pulau itu untuk menyelamatkan diri. Dan kita juga tahu bahwa di Pulau Seram itu kan ada dua suku besar ya. Ada suku Wemale, ada suku Alune. Kalau suku Alune itu memang patrianal. Tapi kalau suku Wemale itu matrianal. Sebelum Belanda masuk itu mereka matriarkat sekali. Jadi ibu tuh yang punya peran. Nah, dari sinilah itu orang-orang di Maluku memandang kosmologi perempuan itu sebagai sesuatu yang menjadi mitra dari laki-laki. Jadi perempuan dan laki-laki di Maluku ini setara. Yang sementara terus kita perjuangkan, tapi menurut saya tidak dominasi laki-laki terhadap perempuan. Punya ibu-ibu papa lele, kita punya mama-mama jibu-jibu. Jadi sebenarnya kesetaraan itu ada untuk mencapai yang namanya keadilan itu. Jadi itu yang saya pandang. Ya, benar Prof, kita dicekcoki dengan dua pandangan ini. Ada yang bilang bahwa akar dasarnya Maluku ini patriarki, ada yang bilang akar dasarnya Maluku ini matriarki. Padahal sebenarnya yang tadi Prof jelaskan, kita khususnya di Kepulauan Seram itu untuk awalnya memang sudah ada nilai-nilai patriarki dan nilai-nilai matriarki memang turun secara bersamaan ya Prof. Jadi begini ya, saya luruskan dulu ya sedikit ya Vera ya. Boleh, Jadi Prof. Pulau Seram itu bukan kepulauan, itu pulau besar. Kita tahu bahwa di Maluku ini ada beberapa pulau yang termasuk pulau besar seperti Pulau Seram, Pulau Buru, dan juga Pulau Wetar di Maluku Barat Daya sana. Nah, tetapi ada pulau-pulau kecil seperti Pulau Lease, Kepulauan Lease itu baru ada Saparua, Haruku, Nusa Laut. Lalu ada pulau-pulau kecil di bagian
wilayah terselatan atau di Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara. Nah, itu yang namanya pulau-pulau kecil yang dibilang kepulauan. Itu 3T itu yang selalu dibilang wilayah 3T. Terdepan, kemudian terluar, dan juga satu lagi depan. Oke, Prof. Ada itu satu nilai filosofis yang hidup dalam kosmologi perempuan Maluku, khususnya bahwa perempuan Maluku dianggap mempunyai tangan 1000. Iya. Mungkin bisa Prof jelaskan soal nilai filosofis tangan 1000 perempuan Maluku ini. Jadi saya mau bilang begini ya, bahwa bukan cuma perempuan Maluku yang dibilang punya tangan 1000, tapi semua perempuan sebenarnya memiliki tangan 1000. Kenapa ya? Perempuan itu selalu disuruh memilih, mau jadi ibu rumah tangga kah, menjadi wanita karir. Padahal sebenarnya kita perempuan mampu loh. Laki-laki nggak pernah ditanya ini, mau jadi bapak rumah tangga atau menjadi pekerja. Kalau perempuan selalu ditanya, wanita karir, wanita rumah tangga. Oh tidak, kita nggak usah disuruh tanya-tanya begitu. Kita mampu kok melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Kita bisa jadi ibu rumah tangga sekaligus juga wanita karir, sekaligus juga wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang hebat. Orang suka begini, saya suka sering bilang buat mahasiswa saya, kalau ditanya, "Bapak kerja di mana?" "Oh, bapak saya kerja di Pemda." "Kalau ibu sing kerja." "Siapa ajar?" Ibu rumah tangga. Siapa? Ibu rumah tangga itu pekerjaan yang mulia. Wanita hebat. Justru dari ibu rumah tangga lahirlah pemimpin-pemimpin dunia masa kini. Pemimpin-pemimpin Indonesia. Pemimpin-pemimpin Maluku. Jadi saya agak kurang setuju dan saya suka marah kalau ada orang bilang, "Beta pemama sih kerja, beta pemama ibu rumah tangga." Itu kalau dihitung secara ekonomi, gaji bapakmu tuh nggak cukup untuk membayar apa yang sudah jam kerja yang sudah diberikan oleh ibu rumah tangga. Kita semua kerja cuma 8 jam loh per hari. Tapi kalau perempuan, oh tidak ada batas itu. Kerja mulai dari matahari terbit sampai mata bapak terbenam. Ini bukan kata saya, kata Vitalaya Hubeis, bahwa perempuan itu bekerja mulai dari matahari terbit sampai mata bapak atau mata suaminya itu terbenam. Saya kasih contoh ya. Bangun pagi, setelah membersihkan diri kita berdoa, lalu menyiapkan sarapan. Habis itu urus anak-anak pergi sekolah, urus laki pergi kantor, lalu bagi yang urus diri entah pergi pasar, entah dia juga harus bekerja. Pulang dari kantor dia mesti lihat makanan, dia mesti lihat pakaian, hitung, belum cuci, belum segala macam. Coba, lalu makanan yang disediakan oleh istri itu rasanya lain. Kenapa? Atau disediakan oleh ibu. Katon tak sondo sedikit sa, aduh mak, katon saya pernah berteriak, aduh pak, seng, mama. Nah, berarti itu perempuan itu punya kekuatan yang luar biasa. Dia mengapresiasikan dirinya sebagai alam, yang mengharmonisasikan dirinya sebagai penyejuk, sebagai pengayom, sebagai pemberi cinta kasih. Itu cara pandang kosmologi perempuan-perempuan. Jadi bagi orang di Maluku tuh sesuatu yang luar biasa yang memang kita sudah menjadi bagian daripada kosmologi itu sendiri. Nah, saya kasih contoh ya. Kata nih Maluku nih orang paling pintar. Contohnya Prof? Pakaian pengantin. Oh, yang di Maluku ya, Tengah. Sebentar, kita cerita. Kalau ketompung pakaian pengantin kan ketompung peniti 3 ronce itu tau, peniti susun. Baik itu di Muslim maupun di Kristen ada. Yang dong bilang peniti ronce. Itu biasanya 3. Kalau di kebudayaan orang lain itu dipasang melintang. Kalau kita vertikal. Mengapa vertikal? Itu penyembahan terhadap yang maha kuasa. Ada 3 peniti itu melambangkan 3 benda-benda di langit. Bulan, bintang, dan matahari. Dulu orang-orang belum punya kompas untuk berlayar dari satu pulau ke pulau lain. Katong orang di Maluku lihat bintang, bulan, saya katong tahu, oh iya, ini matahari naik, ini pulau ini di sini. Oh matahari turun, itu. Kita udah mampu menginternalisasi
3 benda alam itu di pakaian pengantin orang perempuan. Hebat kan? Berarti ada nilai di situ yang memang ditampilkan, bukan cuma cerita-cerita saja, tapi dalam pakaian sudah ditampilkan. Itu juga misalnya dari sisi agama, itu banyak sekali yang sudah bisa mereka masukkan dalam pakaian-pakaian pengantin. Saya kasih contoh satu. Aduh, kalau cerita pakaian pengantin terlalu panjang. Misalnya baju madapong yang punyanya Basudara dari Pelau. Ikatan di belakangnya itu yang dibilang 2 itu baluala, itu 5 ikatan. Itu apa maksudnya? 5 rukun Islam. Hebat enggak? Itu udah dimasukkan itu. Belum lagi yang lain, kalau saya cerita nanti nggak selesai. Itu contoh aja. Jadi mau dibilang orang perempuan di Maluku nih keren abis gitu loh. Pintar. Menurut saya ya. Jadi, saya yakin itu. Jadi kompleks ya, Prof. Oh, sangat komplit. Bukan kompleks, komplit. Keilmuan atau filsafat atau bagaimana perempuan-perempuan Maluku itu memandang alam semesta itu, dia internalisasi dalam dirinya, dalam bentuk pakaian, dalam bentuk harmoni kasih sayang dengan alam. Karena perempuan itu kan merupakan bagian dari kosmologi itu. Dia adalah salah satu kosmis yang dia hidup bersama-sama dengan laki-laki dan juga dengan Tuhannya. Prof, kita ke Seram Selatan, ada satu suku di situ namanya Nuawulu, Prof. Ya. Nah, di situ sepengetahuan kita bersama bahwa menstruasi itu menandakan tanda balik seseorang. Nah, sementara di sana awal mula ketika seorang perempuan mengalami menstruasi itu dia diasingkan ke satu rumah yang namanya Tiku Sune. Iya, jadi Prof, begini. bagaimana menanggapi? Ya, jadi begini. Bukan cuma di Nuawulu ya, ada juga di Huahulu. Itu mereka ada kakak tuh. Kalau Nuawulu itu kan bagian Serap, kemudian bagian selatan itu. Tapi kalau Huahulu tuh kalau ketong naik jalan SS, nah itu. Jadi mereka punya rumah pengasingan, itu budaya. Jadi perempuan itu diasingkan, tapi sekaligus dia itu diberikan pengetahuan oleh ibunya atau ada dukun perempuan bagaimana menjadi seorang perempuan yang baik. Jadi di dalam rumah kecil itu yang dibilang rumah posune itu, kalau di Huahulu itu namanya Aleli Posu, itu diberikan pengetahuan bagaimana harus bertindak sebagai perempuan yang baik. Jadi di dalam itu mereka diajarkan tentang pengetahuan melulur badan dengan kunyit. Jadi semua komplit, bagaimana menghormati suami, itu semua diajarkan. Perempuan kalau menstruasi bagi kedua suku ini tidak boleh tidak boleh tinggal di rumah besar istilah mereka, karena dianggap kotor. Jadi mereka harus diasingkan. Begitu juga orang melahirkan, bukan cuma orang yang mendapatkan menstruasi, tidak. Yang melahirkan pun harus diasingkan. Itu berarti sudah ada, menurut saya itu sebenarnya telah terjadi subordinasi, sudah ada diskriminasi terhadap perempuan kalau kita lihat dari sudut pandang genderisasi ya. Tapi sebenarnya itu budaya. Siapa yang bisa bilang budaya orang itu jelek? Waduh, nanti saya nggak pulang, nama saya doang yang pulang. Nggak bisa. Itu budaya, setiap orang harus kita hormati. Memang ada budaya-budaya yang nampaknya serem begitu ya. Kalau dulu kan ada orang kalau meninggal potong jari, lama-lama habislah semua jarinya. Nah, itu kan kurang pas kan. Nah, diinfiltrasi. Tapi kalau Posune dan Paleli Posu itu menurut saya itu pengajaran terhadap perempuan. Jadi dia dipingit, istilahnya kalau di Jawa tuh dipingit, diberikan pengetahuan. Nanti setelah selesai dia boleh mandi, baru dia naik ke rumah besar. Dari sudut pandang, ada 2 sudut pandang menurut saya. Dari sudut pandang bagaimana menyiapkan dia menjadi perempuan yang benar, yang baik, yang taat, yang bisa memahami semua kondisinya sebagai perempuan, it's okay. Tapi kalau dari sudut pandang gender itu sendiri, aduh ini sudah mengalami subordinasi, the second sex, kemudian diskriminasi, kemudian peminggiran. Nah itu
Tinggal bagaimana kita mau melihat itu. Jadi Prof, sebenarnya bukan perempuannya yang dianggap kotor, tetapi secara medis itu dianggap kotor gitu ya, Prof? Jadi bukan perempuannya, menurut saya itu tidak. Tapi itu mengeluarkan darah haid itu harus sendiri. Jangan orang lihat pamali. Kalau menurut mereka itu pamali. Di Huahulu maupun di Nuahulu itu pamali, nggak boleh sama sekali orang tahu, sekalipun itu suaminya atau ayahnya, bahwa dia sedang mendapatkan haid. Nah, oleh karena itu dia harus diasingkan di rumah posune itu. Itu pengasingan ini hanya dilakukan ketika pertama kali haid. Oh, kiranya ketika ada berbagai sudut pandang. Pada waktu siklus haid. Ada pertama kali dia mulai menjadi perempuan, jadi ketika dia haid pertama itu yang dibilang menarche itu. Tapi ada juga yang masih memegang budaya bahwa setiap kali haid itu harus masuk di rumah posune itu. Itu ada banyak sudut pandang. Kalau di Huahulu sudah tidak lagi, hanya satu kali saja. Tapi kalau melahirkan masih masuk. Dan itu rumah tertutup, nggak ada jendela, pengap, bisa dibayangkan. Itu juga mungkin melatih mental ya, bahwa perempuan harus kuat, harus gelap, tidak ada lampu dan lain sebagainya. Jadi tergantung dari sudut pandang masing-masing. Saya pernah penelitian di situ, saya juga tadinya ngeri kali. Tapi setelah saya mencoba melihat dari sudut pandang perempuan, ternyata mereka dipersiapkan menjadi perempuan-perempuan tangguh. Ketika suaminya pergi berburu, ya tenang-tenang aja. Karena kan kalau kita lihat dari kosmologi orang Maluku itu kan ada dualisme kan. Ada darat, ada laut. Ada kebun, ada hutan. Ada pantai, ada darat. Nah, kalau hutan dan kebun, hutan itu wilayah laki-laki. Kebun itu wilayah perempuan. Artinya kalau bicara tentang hutan itu berarti bicara tentang perburuan. Kalau bicara tentang perburuan berarti ada pertumpahan darah. Artinya dia kejar binatang kan, dia panah kah, dia kasih jebakan kah? Itu. Kalau perempuan kan dengan kelemah lembutan dia menyiapkan lahan, bikin bedeng, tanam, bikin bersih, cabur rumput, dan nyaris tidak ada sebutir benih pun yang jatuh ke tanah tanpa sentuhan tangan seorang perempuan. Memilih benih itu lebih cocok orang perempuan. Dengan jemarinya dia tahu ini benih ini akan bagus kaseng. Cek di mama-mama. Bikin kombili, orang tua dulu kan kombili ubi, perempuan yang harus potong, dia tahu ini patatas ini dia sempait. Oh ini kaladi yang bisa deh pemata yang beres ini. Itu sentuhan jemari perempuan. Jadi Tuhan kasih kemampuan perempuan bisa melihat benih hanya dengan meraba. Laki-laki seng. Laki-laki mesti panah rusa, panah makanan atau perburuan binatang. Itu laki-laki. Jadi buka hutan itu laki-laki. Kalau sudah hutan terbuka itu wilayah perempuan. Oke, Prof, bagaimana pandangan Prof terkait dengan realitas kebudayaan kita kemudian disesuaikan dengan kehidupan dan perkembangan zaman saat ini? Misalnya seperti kebudayaan-kebudayaan yang tadi sudah Prof jelaskan dari Maluku Tengah sampai kita membahas soal Nuahulu dan lain sebagainya tadi. Apakah masih relevan dengan saat ini? Bagi saya relevansinya suatu kebudayaan itu tergantung dari pendukung kebudayaan itu sendiri. Artinya orang-orang yang mendukung kebudayaan itu. Kalau masih mendukung dalam tanda kutip, oke, berarti dia relevan. Dalam artian begini. Katong orang-orang di Maluku bicara tentang gaya dan masih banyak. Mau lebaran, kamu mau cepat pulang kampung. Ada misalnya acara-acara adat, naik baileo, cuci negeri, itu relevansi masih ada. Jadi tergantung daripada pendukung kebudayaan itu sendiri. Mungkin sekarang ada teknologi, tapi jangan lupa katong juga punya nanaku, betul kan? Nanaku tandai, katong tahu kalau musim barat itu
Katong bisa pergi mencari ikan. Tapi kalau musim timur, saya bisa lain. Hujan, angin kencang. Mengapa orang tua-tua dulu-dulu itu dong bisa simpang makanan di timbil-timbil. Ikan kering, sagu kering, semua persiapan. Tapi sekarang karena apa? Ada Indomaret. Yang penting tanya uang. Kalau dulu enggak, itu harus betul-betul dipersiapkan. Siapa yang mempersiapkan? Perempuan yang siap. Nah, jadi saya pikir relevansi itu tergantung cara pandang kita aja. Kalau menurut saya masih relevan. Tidak semua pulau-pulau yang ada di Maluku ini tersedia pasar yang seperti Indomaret, Alfamidi dan segala macam. Tidak. Harus ada persiapan yang dibuat ketika nanti musim timur tiba. Mau beli di mana? Ombak besar itu siapa mau pilih pulau satu? Enggak. Ya harus mampu menyediakan pangan. Nahosi itu yang dibilang nahosi, ketersediaan bagi rumah tangganya. Dengan demikian bagi saya relevansinya masih ada, tinggal dikombin dengan ilmu dan teknologi yang ada. Sepanjang ilmu dan teknologi itu tidak bertentangan dengan apa yang kita miliki dalam arti budaya, jalan. Tapi kalau bertentangan ya kan kita punya filter. Mana yang bisa kita pakai? Begini Prof, apa sih harapan tersendiri dari Prof khususnya untuk kami termasuk saya sendiri dalam menginternalisasi budaya-budaya kosmos kita, budaya-budaya kosmologi keperempuanan kita di tengah-tengah kita terhegemoni dengan kemajuan-kemajuan teknologi, kemajuan-kemajuan kebudayaan barat atau memang kebudayaan-kebudayaan yang memang sengaja untuk menghindarkan atau menjauhkan kita dari jati diri kita di sini, Prof. Itu tergantung kita ya, menurut saya cara pandang kita. Kalau mau dibilang kita terhegemoni, sebenarnya itu kan ada istilahnya tuh ada agreement antara yang menghegemoni dan yang terhegemoni. Hegemoni itu tidak selamanya negatif loh. Orang suka bilang hegemoni itu negatif, tidak. Itu ada konsensus antara yang menghegemoni misalnya suami dan yang terhegemoni adalah perempuan. Perempuan lah kalau kita memandang itu sih bisa begitu ya, itu cara pandang perempuan itu sendiri. Padahal di satu sisi perempuan yang lain menganggap karena saya cinta suami saya menikmati apa yang dia kasih karena dia itu adalah imam saya. Nah, jadi tergantung kita bagaimana milah-milah apa yang sekiranya cocok untuk kita, ya silakan saja. Dan saya rasa bahwa sekarang ini kan perempuan juga diberi ruang yang seluas-luasnya oleh kaum laki-laki untuk mengembangkan diri, termasuk literasi. Nah, kesempatan-kesempatan seperti ini ya yang harus digunakan oleh perempuan. Dalam tanda kutip, tidak meninggalkan jati dirinya sebagai perempuan yang saleh, perempuan yang soleha, perempuan yang takut Tuhan. Artinya kesempatan dikasih tapi bukan warmus kan, bukan sembarangan kan, di luar tidak. Dia harus mengingat akikah dirinya. Saya ini perempuan, saya ini harus bertindak, menghormati suami dengan tindak kata, perbuatan di luar juga supaya orang melihat, oh iya, itu perempuan keren, cerdas tapi tetap berakhlak. Orang suka bilang gini, aduh tapi pintar tapi aduh hancur sekali moralnya. Itu karena dia melupakan jati dirinya sebagai perempuan. Perempuan itu kan makhluk yang sangat luar biasa yang Tuhan ciptakan untuk mendampingi laki-laki. Hadis Nabi Muhammad kan bilang, surga di bawah telapak kaki ibu. Itu berarti ada penghormatan khusus bagi perempuan. Jadi tergantung perempuannya mau menghormati dirinya sendiri supaya dia juga dihormati oleh orang lain. Kita dikasih kuota 30, sebenarnya bagi saya nggak usah dikasih juga kita bisa fighting kok. Ngapain sepertinya kita tuh disodor-sodorin supaya partai-partai politik oke deh perempuan kita kasih 30%. Nonsen, nggak perlu 30%. Kita dikasih 30% itu ada catatan pribadi saya. Oh, supaya kita kawal kebutuhan-kebutuhan kita. Nggak perlu.
Nggak perlu itu. Sayangnya pemilih perempuan juga banyak tidak memilih perempuan di DPR. Coba kalau kita memilih, bukan berarti saya mendiskreditkan laki-laki, tidak. Laki-laki tetap kepala rumah tangga, imam yang harus kita hormati. Mereka kan sudah kasih kesempatan buat kita. Lalu kenapa kita tarik ulur lagi? Udah jojang, hidup manis, perempuan-perempuan ini bikin apa? Katanya nggak usah pilih dong juga. Ngalah urus rumah tangga sih, betul. Siapa yang bilang kita bisa masak, nyuci, belajar, komputer, segala macam. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin beta gali lebih jauh untuk penonton-penonton serial Mahinya, tetapi karena kita dibatasi dengan waktu juga dengan kesibukan Prof, jadi kita sudah di akhir sesi Prof. Saudara semua, terima kasih karena telah menonton serial Mahinya. Nantikan episode-episode selanjutnya kami. Tadi kita sudah banyak berdiskusi tentang asal mula nilai-nilai kosmologi perempuan Maluku, dimulai dari nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya, spiritual juga disinggung, hal-hal yang berkaitan dengan teologis, dan juga masih banyak sekali yang tadi Prof singgung. Mungkin saudara semua sudah bisa mengamatinya secara sendiri. Semoga tayangan ini bisa memberikan edukasi dan manfaat dalam membangun peradaban keperempuanan kita di Maluku. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komentar. Terima kasih. Salam budaya. Terima kasih.